tidak ada ajaran selain Islam, ya. Ingat ya, garis bawahi, selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Selain Islam bertentangan, karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan, ya, kecuali dengan proses Amitabha dan apa yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Jadi ajaran-ajaran lain yang selain Islam bertentangan dengan sila pertama. Maka saya sudah ingatkan tadi konsekuensi hukum. Jika Perpu diterima, ya, maka hukum berlaku, berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan. Mau berdoa kita, karena ini mau Natal. Mau berdoa, kita mau beribadah. Tidak melarang ibadah. Apa? Mau berdoa. Ibadah tidak ada. Ini. Allahu Akbar. Awas jangan itu. Allahu Akbar. Jangan sentuh. Jangan sentuh. Jangan ganggu, Pak. Kita mau ibadah, Pak. Jangan kayak gitu. Sama-sama lah, Pak. Ini kamu kemarin. Dan ini bukan hal yang baru bagi kami menghadapi orang seperti kamu. Bukan seperti kamu orang yang kami hadapi. Ya, ini banyak pendeta kami bawa ke sini supaya bisa mengatasi kami. Maaf Pak, ya, kita hargai, kita tetap jaga keamanan. Ya, ngomong kamu, apa alasanmu? Kenapa kamu tiba-tiba bawa anggotaamu ke sini untuk mengganggu, memberhentikan orang jangan sampai ada ibadah di sini? Adakah kami pergi melarang kamu sholat di sana? Bicara, apa alasanmu? Ya, saya ikut-ikutan juga. Ikut-ikutan siapa? Tidak, warga. Warganya mana? Panggil wargamu yang kau bilang ikut-ikutan warga. Pasti ada itu. Kami di sini membuat tempat ini untuk berbuat baik, bukan untuk membuat merusak warga di sini. Apa yang disampaikan tadi, kalau kami berbuat jahat, semua warga di sana akan habis. Itu yang kau mau. Apa alasanmu? Pakai suruh. Pakai ngajak. Ada, orang di belakangmu pasti ada. Tanya aja dia baik-baik. Apa alasannya? Kok tiba-tiba emosi? Saya tidak emosi, memang nada saya harus keras. Maaf Pak. Gak apa-apa Mas Yus, Gimana? disampaikan Mas Yus. Jangan takut, lebih baik sekarang terbuka supaya kedepannya beres. Silahkan disampaikan. Kenapa tiba-tiba Mas Yus emosi? Siapa-siapa, Bagaimana supaya ceritanya? nanti ini Silakan. jangan lagi Tidak ada ajaran selain Islam, ya. Ingat ya, garis bawahi, selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Selain Islam bertentangan, karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan, ya, kecuali dengan proses Amitabha dan apa yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Jadi ajaran-ajaran lain yang selain Islam bertentangan dengan sila pertama. Maka saya sudah ingatkan tadi konsekuensi hukum. Jika Perpu diterima, ya, maka hukum berlaku, berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan. Langsung. Ya, saya kira sudah cukup apa yang mau disampaikan. Singkat 3 menit Pak Egi. Ya, terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disebut nama saya, terutama konteksnya dengan keterangan pemerintah. Ya. Saya ingin memperjelas, apakah dia punya pemerintah terhadap keterangan saya itu setuju apa tidak? Gitu. Bukan begitu. Nah, makanya perlu jelas. Jadi tadi saya katakan begini, dalam perkara permohonan itu kan ada jawaban dari pemerintah. Nah, jawaban pemerintah itu disampaikan sudah pada perkara 38 dan seterusnya. Ini ada perkara yang kita gabung, perkaranya Pak Egi, perkara 58.
apakah keterangan pemerintah itu mau ditambahkan atau sama dan dianggap sama dengan permohonannya Pak Egy. Ternyata pemerintah menjawab keterangan itu juga berlaku untuk perkara 58. Begitu. Nah, kalau itu yang dimaksud, tidak menjawab apa yang kita buat waktu ada sidang dengan Pak Palaguna dan Pak Anwar Usman. Karena itu maka kalau itu keterangannya dan menjawab tentang saya tidak pas. Ya itu silahkan, berarti kan sebetulnya pemerintah itu yang lemah, nggak mau jawab, kan malah nggak masalah kan? Iya, karena konsekuensinya serius yang mulia. Iya. Seriusnya begini, dengan hormat ya. Nanti yang menilai secara ilmu hukum kita kan mendasarinya kepada dataran keilmuan. Ya. Judicial review kan itu basisnya. Iya. Nah, oleh karena itu, kalau Perpu ini dikabulkan, apalagi banyak permintaan terkait juga dinyatakan sebagai berkekuatan hukum dan mengikat, maka konsekuensi hukumnya siapapun atau apapun ajarannya yang bertentangan dengan Pancasila harus dibubarkan. Iya. Nah, kan begitu konsekuensinya. Iya. Nah, pertanyaan seriusnya, ada nggak ajaran lain selain Islam tentang ketuhanan yang Maha Esa? Itu bertentangan. Itu serius. Berarti pemerintah harus membubarkan ajaran lain selain ajaran Islam. Karena tidak sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan pemohon, pendapat pemohon. Ya, oleh karena itu, pemohon, itu harus dijawab yang mulia. Ya itu terserah pemerintah mau jawab atau tidak, kan terserah pemerintah. Jadi kalau pemerintah memang terserah, tapi konteks memutuskan nanti jadi diterima atau tidak perpu itu ini, nanti kita yang menilai. Nah, kita minta mohon konsekuensi hukum itu sangat serius ya. Baik, terima kasih Pak Egy, silakan duduk. Ya, jadi nanti pemerintah, sekali lagi saya tegaskan, jawaban yang sudah disampaikan di dalam persidangan perkara-perkara dahulu berlaku juga untuk jawaban kepada permohonan 58. Demikian yang mulia. Baik, terima kasih. Jadi dalam perspektif hukum, mungkin saya berbeda dengan yang lain karena saya melihat dari sisi substansi ajaran dari Pancasila. Yang pertama, ketuhanan Maha Esa. Itu sangat jelas sesuai dengan tauhid dari ajaran Islam. Nah, pengetahuan saya mungkin terbatas, tapi boleh diuji secara intelektual. Tidak ada ajaran selain Islam, ya. Ingat ya, garis bawahi, selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Selain Islam bertentangan, karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan, ya, kecuali dengan proses Amitabha dan apa yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Jadi ajaran-ajaran lain yang selain Islam bertentangan di dalam sila pertama. Maka saya sudah ingatkan tadi konsekuensi hukum jika perpu diterima, ya, maka hukum berlaku, berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan. Jadi sudah saya sampaikan di depan hakim. Dan saya perminta jawabnya apa? Kata hakim pemerintahnya lemah, nggak bisa jawab. Ya sudah, itu yang kita dengar semuanya. Tidak menjawab berarti membenarkan. Apa titik jawabannya? Hah? Terkait perpu sendiri. Kenapa? Terkait dengan perpu, apa kritiknya? Ya kritiknya itu tadi. Saya bukan kritik dalam arti yang negatif kepada pemerintah, tapi ini bicara tentang konsekuensi hukum. Kalau konsekuensi hukum bahwa perpu itu sudah diberlakukan, maka konsekuensinya ajaran selain Islam kan bertentangan dengan sila pertama tadi. Juga bertentangan dengan kemajemukan yang juga bertentangan dengan, maka harus dibubarkan. Oleh karena itulah, nah ini pentingnya hadirnya saya dan kawan-kawan. Jangan diberlakukan perpu ini. Kalau diberlakukan, persatuan Indonesia pecah, pasti pecah. Karena kita nuntut yang ajaran selain Islam harus dibubarkan. Gitu loh. Islam justru mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Ini justru yang membela ajaran lain selain Islam untuk tetap berlaku. Kalau mengacu hanya kepada perpu, nggak boleh berlaku gitu loh. Makanya kita minta ditolak. Gitu. Tapi kalau diberlakukan juga karena mungkin kebodohan dan kelemahan pemerintah, maka kami nuntut ajaran selain Islam harus dibubarkan. Luar biasa.
Alhamdulillah. Ya Allah, Tuhan. Tetap semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Agama lain dibubarkan saja. Ini suatu kalimat yang sangat kontroversial. Dan ini bisa memicu pemahaman yang berbeda-beda nanti. Saya ini seorang muslim. Maka secara pribadi saya harus terus belajar mendalami agama saya dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi saya pribadi tidak cukup waktu untuk membicarakan dan membahas agama selain Islam. Paling pun mungkin sekedar baca-baca ya untuk nama pengetahuan. Tapi bukan berarti harus mereka dibubarkan. Ya kalimat-kalimat ini kan bisa memecah belah persatuan Indonesia kalau saya melihatnya. Jadi mohon maaf Bang Egy Sujana, kali ini mungkin kita berbeda pendapat terkait ini. Karena apa? Saya sebagai seorang nasionalis yang beragama Islam, tentunya ingin negara ini tetap menjaga persatuan Indonesia dari berbagai suku, agama, dan ras, etnis, serta golongan. Jadi kalau Bang Egy Sujana membuat pernyataan begini, ini bagi saya ini keliru. Dan ini sangat berbahaya atas kelangsungan persatuan Indonesia. Namun di situ juga saya sampaikan tadi, Pak Egy Sujana sudah bilang mungkin inilah ilmunya masih kurang. Ada pengakuan begitu. Ya. Kalau memang ilmu kurang, ya agar berhati-hatilah. Ya, negara kita ini negara yang kalau mau berbicara sejarah, negara ini kita berdirinya tahun 1945. Sebelumnya adalah bukan negara Indonesia, tapi berbagai kerajaan-kerajaan, kesultanan, suku-suku. Dan kita tahu bahwa Islam mengajarkan kita suatu kebaikan dan semua orang tahulah. Itu yang saya pahami. Dan bisa jadi di agama-agama lain pun sama mengajarkan tentang kebaikan. Jadi saya juga berharap kepada Bang Egy Sujana agar lebih baik urusin agama yang kita anut untuk memperdalam agama dan kita praktekkan sehari-hari daripada senantiasa di depan publik berbicara seperti ini, mengatakan agama lain bubarkan saja. Ini akan menjadi kontroversial. Ya, karena itu tadi Pancasila, dengan adanya Pancasila, disitulah wadah. Adanya disebut toleransi antar umat, antar umat beragama, ya lintas agama. Jadi saya juga heran kok, sekarang ini paling senang kita ini membahas masalah perbedaan agama. Bukannya yang kita bahas bagaimana bangkit bersama, membangun ekonomi, terbebas dari penjajahan. Salam damai sejahtera, kita semua berjuang kembali dengan saya di channel. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu, amin. Nah teman-teman, itulah dia video yang baru saja kita saksikan bersama, di mana gagas atau ide dari Profesor Egy Sujana terkait dengan butir Pancasila, yaitu sila pertama, di mana butir tersebut mengatakan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, terkait dengan butir Pancasila yang pertama ini, Prof. Egy Sujana mengklaim bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu hanya ada dan sejalan dengan ajaran Islam. Ketuhanan yang Maha Esa senada dengan ajaran agama Islam, yaitu Tuhan itu Esa. Jadi dengan demikian Prof. Egy Sujana ia menyimpulkan bahwa selain agama Islam, Prof. Egy Sujana meminta pemerintah untuk dibubarkan semua agama di luar Islam. Profesor Egy Sujana mengatakan karena Kristen, Trinitas, hidup, Trimurti, Buddha, menurut Egy Sujana tidak punya konsep Tuhan. Jadi sekali lagi Egy Sujana meminta pemerintah untuk di luar agama Islam dibubarkan. Tidak ada ajaran selain agama Islam yang sesuai dengan Pancasila. Selain Islam, Egy Sujana mengatakan semuanya bertentangan, pungkasnya.
Nah teman-teman, itulah dia pernyataan yang sangat membahayakan sekali dari Prof. Egy Sujana. Menurut saya, pernyataan beliau ini terkait dengan butir Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, maka ada oknum-oknum yang terpapar dengan paham yang sama dengan Pak Egy Sujana ini, yang kita melihat bahwa mereka membubarkan ibadah umat Kristiani. Mereka membubarkan dan mengganggu ibadah umat Kristiani. Karena apa? Karena sudah terpapar dengan konsep dan pemahaman yang sama dengan Pak Egy Sujana ini. Saudara, Pak Egy Sujana tidak paham terkait dengan Trinitas. Ia menganggap bahwa Trinitas itu adalah 3 Tuhan. Ia menganggap bahwa orang Kristen itu menyembah 3 Tuhan. Tidak, Pak Egy Sujana. Orang Kristen menyembah Tuhan yang Esa. Dan di dalam Tuhan yang Esa itu ada 3 pribadi. Jadi Pak Egy Sujana, kami tidak menyembah 3 Allah. Allah yang Esa itu seperti apa? Dan bagaimana Allah yang Esa itu? Allah yang Esa itu adalah 3 pribadi, 1 hakikat. Apa hakikatnya? Yaitu Allah Esa. Jadi jangan disalahpahami bahwa orang Kristen menyembah 3 Allah. Tidak, Pak Egy Sujana. Jadi sangat salah kalau Pak Egy Sujana mengklaim bahwa orang Kristen menyembah 3 Allah. Tidak sesuai dengan sila pertama. Sesuai dengan sila pertama, ya. Jadi hanya pemahaman dan worldview Anda yang salah memahami kekristenan Pak Egy Sujana. Ya. Nah, teman-teman, sekali lagi pernyataan Bapak Profesor Egy Sujana ini sangat berbahaya kalau konsep Profesor Egy Sujana ini ditelan secara mentah-mentah oleh oknum yang beragama Islam tertentu. Sehingga mereka pasti radikal, dan apa yang terjadi juga pada faktanya mereka radikal. Mereka sudah terpapar dengan konsep yang dikemukakan oleh Pak Egy Sujana. Nah, di dalam video yang kita saksikan tadi bahwa baru-baru ini terjadi sekelompok umat yang beragama Islam yang mengganggu, membubarkan ibadah umat Kristiani, dan bahkan mereka melakukan demonstrasi terkait dengan Gereja Paroki Santo Vincentius Apollo di Bogor. Padahal Gereja Paroki Santo Vincentius Apollo di Bogor itu sudah mengantongin izin selengkap-lengkapnya. Bahkan Kepala Kemenat Bogor menyampaikan hal ini, bahwa memang sejak pada tahun 2000 bahwa izin pendirian rumah ibadah atau IMB Gereja Paroki Santo Vincentius sudah diterbitkan, sah secara hukum dan secara administratif lengkap. Lalu apalagi yang mereka demo? Tetapi mereka mengklaim, mereka menuduh bahwa gereja ini ilegal. Ya, mereka menuduh Gereja Santo Vincentius Apollo itu di Bogor ilegal. Bahkan mereka membuat 6 tuntutan terhadap gereja tersebut. Yang pertama, gereja ilegal. Yang kedua, gereja yang memanipulasi aturan. Yang ketiga, gereja yang memecah belah antar umat beragama. Yang keempat, gereja yang melakukan fitnah terhadap agama lain. Dan yang kelima, gereja yang memecah belah antar bangsa. Dan yang keenam saya kurang tahu, ada 6 tuntutan mereka ini. Itu semuanya omong kosong. Ya. Mengapa mereka seperti itu? Karena sudah terpapar oleh ajaran dan konsep yang dikemukakan oleh Pak Egy Sujana ini. Jadi aksi dan reaksi mereka karena mereka berpikir tidak sesuai dengan ajaran yang mereka imani, maka di luar itu harus dibubarkan. Ya. Jadi sungguh sangat disayangkan perbuatan-perbuatan mereka ini. Seharusnya orang yang beragama memiliki worldview yang baik, yang toleran terhadap agama lain. Jadi apa faktanya? Tapi sekelompok orang tertentu, mereka radikal, mereka sangat tidak suka kalau agama lain berada di tengah-tengah mereka. Jadi oleh sebab itu saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman berkomentar di kolom komentar, dan kiranya komentar saudara
komentar yang membangun dan mengedukasi kita semua. Demikianlah video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.